Selamat datang di perkuliahan MPTA, Metodologi Penilaian Tugas Akhir. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Kita melanjutkan masih dalam topik biasanya masuk ke dalam bab kedua dari landasan teori. Nah, sasaran pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu mencari sumber informasi guna menyusun tulisan atau tugas akhir, di mana mahasiswa mampu menyusun tulisan berdasarkan sumber informasi yang ada, yaitu dari teori, dari referensi atau penelitian sebelumnya, dan juga mahasiswa mampu meringkas informasi dari bacaan dari penelitian sebelumnya. Artinya penelitian itu harus kita pilih atau kita bisa mengambil atau mengutip dari hasil kesimpulannya atau hasil penelitian, dan kita bisa meringkasnya. Kalau kita perhatikan kembali outline dan landasan teori itu, kembali ditekankan bahwa di sini rujukan yang diizinkan adalah selama 10 tahun terakhir untuk jurnalnya ya. Jurnal tersebut harus sesuai dengan topik dan tema. Artinya pada saat kita memilih jurnal atau mengutip sebuah hasil penelitian itu harus mempertimbangkan kesesuaian judul tersebut dengan topik penelitian yang kita akan tulis. Jadi tidak boleh menyimpang, harus relevan dan juga harus menjadi rujukan. Pentingnya penelitian itu atau jurnal itu dimasukkan sebagai referensi. Nah, di sini contohnya, contoh kutipan yang diambil dari jurnal, di mana strategi pemasaran adalah suatu cara untuk memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Nah, ini contohnya di sini tertulis di sini bahwa ini adalah penulis jurnal yang diterbitkan pada tahun 2015. Ini juga sama, Antrusial. Ini adalah penelitian lain ya. Ini dua nama yang menuliskan, ada dua, Diniati dan Agus Rival. Ini adalah penelitian yang dilakukan tahun 2014 ya. Ini contohnya. Nah, berikutnya ini juga sama. Ini dilakukan pengambilan tahun 2018. Nah, keduanya jurnal-jurnal yang kita ambil itu kalau kita perhatikan semuanya berhubungan dengan bisnis, semuanya berhubungan dengan pemasaran, ya, karena memang harus terkait dengan judul-judul yang kita angkat. Selanjutnya adalah ini penjualan pustaka, ya. Kita juga melihat di sini ini contoh-contoh ya, kita perhatikan isinya karena tadi contohnya itu adalah sebagai contoh di bidang marketing, maka topiknya pun juga berkisar di marketing. Ini contoh-contohnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita dari teori, dari rujukan teori di bab 2, referensi atau kajian pustaka dan juga referensi penelitian terdahulu. Selanjutnya kita akan menyusun sebuah kerangka pemikiran. Apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran adalah kerangka berpikir yang menggambarkan teori rujukan yang dipakai sebagai pedoman untuk penelitian, objek dan analisis atau pembahasan. Nah, kerangka pemikiran itu berupa gambar atau alur ya, serta dilengkapi dengan penjelasan deskriptif. Nah, ini biasanya dituangkan dalam satu halaman, contohnya seperti ini, klasifikasi produknya. Ya, ini adalah topiknya tentang marketing, tentang bauran pemasaran atau strategi pemasaran, jadi seperti ini. Nah, kerangka berpikir ini tidak hanya dibuat asal sesuai dengan pemikiran kita, tapi kembali lagi disesuaikan dengan rujukan referensi, textbook, dan juga referensi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dirangkum menjadi sebuah kerangka pemikiran seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi kita membuat layout kerangka berpikir yang akan kita tuangkan di dalam penelitian nantinya. Nah, ini menjadi dasar atau disebut sebagai kerangka atau langkah-langkah yang akan kita pakai menuangkan isi dari pembahasan atau penelitian yang kita akan tulis di sini. Nah, ini ya. Berikutnya adalah kita langsung berlatih karena memang ini tidak bisa banyak dijelaskan dengan dijelaskan secara lisan, tetapi harus dipraktekkan dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana menyusun sebuah landasan teori atau kerangka teoritis itu berdasarkan penelitian, berdasarkan teori, rujukan atau referensi dari textbook,
dan juga referensi dari penelitian, dan kita akan bersama-sama menyusun sebuah kerangka pemikiran yang nantinya akan kita gunakan untuk pembahasan di bab-bab selanjutnya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat dan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya atas perhatiannya.